Kondisi cuaca yang tidak menentu belakangan ini menjadi perhatian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). BMKG telah memperingatkan sederet bencana mengintai Indonesia mulai November hingga 2025 nanti. Kami akan membahasnya langsung bersama dengan Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati. Selamat siang, Ibu Dwi Korita. Selamat siang Mas Anggi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, beberapa waktu lalu kita berbincang ada dampak badai di Filipina, ada dampak dari La Nina yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia pada saat bulan kemarin, Bu ya. Kalau sekarang penjelasannya seperti apa, Bu? Ini sepertinya daerah-daerah sudah mulai banyak hujan lebat hingga banjir. Betul sekali, saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Dan tentunya terjadi peningkatan curah hujan dibandingkan bulan Oktober lalu. Dan kemudian juga kejadian atau awal masuknya musim hujan ini bersamaan dengan terjadinya La Nina lemah yang dapat berpengaruh terjadinya peningkatan curah hujan hingga mencapai 20 hingga 40%. Oleh karena itu perlu terus diwaspadai adanya potensi terjadinya hujan lebat, dapat disertai angin kencang dan kilat petir, bisa disertai puting beliung, dan bisa pula terjadi hujan ekstrim. Juga masih tentunya di kawasan pesisir pantai juga perlu mewaspadai adanya banjir rob akibat pasang surut ya, dan juga peluang adanya gelombang tinggi. Demikian. Ibu, ini kondisinya akan merata di seluruh Indonesia atau hanya bagian yang dilewati garis khatulistiwa, Ibu? Relatif merata atau kurang lebih 67% dari wilayah Indonesia perlu mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi tersebut. Nah, kira-kira yang yang di luar 67% itu ya, yang masih transisi ini ada di wilayah yang dekat dengan Australia, yaitu di wilayah misalnya di Nusa Tenggara. Ini relatif agak lambat memulainya. Namun sebagian besar yang lain sudah memasuki musim hujan ini yang juga disertai dengan La Nina lemah, dan sesaat bisa ada pengaruh, masih akan mungkin terjadi pengaruh adanya badai tropis ya, masih ada baik di sisi utara dan mungkin sebentar lagi dari wilayah sebelah selatan Indonesia. Selain itu masih ada peluang terjadinya pengaruh adanya gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby. Tapi pengaruh-pengaruh itu sifatnya temporer sesaat, tidak musiman. Jadi berlangsungnya hanya selama beberapa hari. Kemungkinan lagi dapat pula terjadi kiriman kumpulan awan-awan hujan yang berasal dari Samudra Hindia di sebelah timur Afrika yang bergerak di sepanjang khatulistiwa yang disebut Madden-Julian Oscillation, dan itu secara sesaat bisa berpengaruh untuk meningkatkan intensitas curah hujan harian. Demikian. Baik, Ibu, berarti kondisi ini akan terjadi terus-menerus sampai nanti benar-benar kondisi musim hujannya stabil, atau ini nanti hanya berlangsung hanya seminggu atau beberapa hari saja, Ibu, kondisi dengan tiba-tiba ada badai, tiba-tiba ada angin kencang begitu? Kalau ada kemungkinan adanya badai, angin kencang, kemudian tadi gelombang peningkatan intensitas hujan karena ada aktifnya gelombang atmosfer dan Madden-Julian Oscillation, itu biasanya hanya beberapa hari. Oke. Ya, Pak, maksimum minggu gitu ya, 1 minggu, tetapi pengaruhnya tidak berkelanjutan. Namun kemudian bulan berikutnya dapat terulang lagi, begitu. Oleh karena itu, kami terus memberikan monitoring dan peringatan dini, sehingga mohon terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini, karena ada hal-hal yang sifatnya sesaat ya, di luar pengaruh musim yang bulanan ini. Untuk pengaruh musim hujan ini, puncaknya diprediksi terjadi di bulan Januari Februari. Itu untuk hujan
musim hujan ini ya, puncak musim hujan ini. Kemudian La Nina ini diprediksi terjadi hingga bulan Maret atau April itu. Oke, Kira-kira gambarannya demikian. baik. Ibu dari BMKG kan selalu memberikan rekomendasi ya Bu ke Pemda-Pemda dan juga pemerintah berkenan dengan potensi adanya bencana, pergerakan tanah dan juga banjir begitu ya. Namun kondisinya faktanya Ibu ini masih banyak daerah-daerah yang saluran airnya tersumbat dan juga ada sedimentasi. Komunikasi dengan Pemda seperti apa Bu BMKG Bu? Kami ada BMKG di daerah. Jadi Oke. di pusat kami komunikasi kemarin dengan PUPR ya, dengan pihak-pihak terkait, kementerian lembaga yang terkait, antara lain selain PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian ya, dikoordinasikan di bawah Menko PMK ini ya. Dan terus hari ini kami juga koordinasi lagi di tingkat pusat. Bahkan 2 hari lalu itu koordinasi dengan pemerintah daerah juga. Selanjutnya di daerah, di lapangan, action langsung dilakukan oleh BMKG yang ada di daerah-daerah. Di setiap provinsi, di sebagian besar kabupaten, itu juga ada BMKG yang ada di daerah-daerah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada juga yang dengan Balai Wilayah Sungai, tergantung potensi bencananya apa. Di pusat kami berkoordinasi selalu dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Demikian. Oke, itu semoga nanti bisa langsung diterapkan di masing-masing daerah begitu Bu ya, supaya tidak kaget tiba-tiba ada bencana begitu. Ibu, tadi disebutkan ini masa adaptasinya ada beberapa hari, ada kemungkinan peningkatan curah hujan yang terpantau oleh teman-teman BMKG. Daerah mana saja Bu yang dalam beberapa hari ini akan terkena dampak yang signifikan dari cuaca ekstrim? Iya, terutama ini sebetulnya hampir merata ya. Oke, hampir Mas. Tapi ini terutama rekor ya, yang kami sebutkan yang rekor itu adalah Provinsi Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, ya, lalu sebagian Jawa Timur, Banten itu juga di Sumatera ada beberapa wilayah yang berpotensi. Informasi detailnya bisa dicek laman informasi BMKG atau di berbagai kanal media sosial, termasuk di YouTube dan juga di aplikasi Info BMKG. Namun secara umum hampir merata, hanya yang rekornya itu untuk saat ini adalah tadi provinsi yang saya sebutkan. Baik, Demikian. baik. Teman-teman BMKG sudah meneliti, sudah meramalkan atau memprediksi daerah-daerah tersebut dan mudah-mudahan ini dipatuhi oleh warga dan juga Pemda setempat begitu ya Bu ya rekomendasinya. Ibu Dwi Korita, terima kasih atas penjelasannya di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.